Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersama-sama dimudahkan olehnya untuk menjalankan salat Isya dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamat. Bapak Ibu, saudara sekalian saya hormati, kita pada malam hari ini melanjutkan pengajian yaitu surat Al-Hujurat di penghujung daripada surat Al-Hujurat, yang mana di pertemuan yang lalu kita membahas tentang perbedaan manusia, ada laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa yang berbeda-beda, adalah tugas fungsinya untuk saling mengenal, dan Allah menegaskan bahwa yang paling mulia di antara kita umat manusia ini adalah yang paling bertakwa di sisinya. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia kali ini masuk pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu wa la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Arti terjemahan perkataannya adalah qalatil a'rab, yaitu ada orang Arab Badui berkunjung di hadapan Rasulullah dan berkata. Apa perkataan mereka? Yaitu mengatakan, ya Rasul, amanna, kami ini telah beriman. Jadi ada sekelompok orang Arab Badui, istilahnya Arab dusun, yang mana kemudian berbicara di depan Rasulullah bahwa amanah, kami telah beriman. Kemudian Allah memberikan penegasan kepada mereka ini, kul, katakanlah ya Muhammad bahwa lam tu'minu, kalian semua ini belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah bahwa aslamna, kami ini adalah tunduk, ya, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Atau dengan kata lain, mereka orang Arab Badui ini belum beriman, tapi suruh dikatakan, yaitu mengatakan kami sudah berislam. Nah, jadi ternyata dibedakan antara berislam dengan beriman, gitu ya. Baik, kenapa begitu? Walam yadkhulul iman, ya, karena iman itu belum masuk fi qulubikum, yaitu ada di dalam diri hatimu. Wa in tuti'ullah, apabila, ya, jika kalian semua taat kepada Allah, wa rasulah, dan taat kepada Rasulnya, maka la yalidkum min amalikum, Allah tidak mengurangi kalian, yaitu min amalikum, dari amal-amal kalian syai'an, sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah maha ghafur, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Baik, sudah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat dalam kisahnya itu, saya baca di dalam tafsirnya Pak Quraisyab misalnya, beliau mengatakan bahwa orang Arab dusun ini kenapa kemudian berkunjung kepada Rasulullah, dan saat itu tidak sendirian, tapi memang sekelompok, ya, beberapa orang begitu. Karena pada saat itu ternyata sedang paceklik. Paceklik itu artinya baru kekurangan pangan, begitu ya. Sehingga kemudian datang kepada Rasulullah dan mengatakan amanah, kami diberi iman. Tapi Allah adalah maha tahu, kemudian memerintahkan kepada baginda Rasul, yaitu dengan kalimat lam tu'minu, katakanlah ya Muhammad kepada mereka ini, yaitu janganlah
apa kamu ini belum beriman gitu ya. Lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Nah, kalimat lam itu saat ini belum beriman, tapi suatu saat beriman. Beda dengan lan, jadi lam, lum, lam sama nun gitu kan, sama ini kan lam sama mimnya. Kalau lam itu berarti sekarang nggak beriman, tapi suatu saat akan beriman. Tapi kalau lan tu'minu nggak bakalan beriman gitu ya. Tapi ini adalah ayatnya lam tu'minu, artinya sekarang tidak beriman, tapi suatu saat akan beriman. Walakin qulu aslamna, yaitu katakanlah, ya, yaitu aslamna, kami baru berislam, yaitu kami tunduk kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Baik, saya bacakan tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an maqalatil arabil ladzina dakhalu fil Islam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dukhulan min ghairi basirah. Jadi Allah mengabarkan pada ayat ini, yaitu an maqalatil Arab, dari perkataan seorang atau sekelompok orang Arab Badui, alladzina dakhulul Islam, yang mana pada saat itu mereka ini masuk Islam fi ahdi Rasulullah SAW, pada zamannya Rasulullah SAW, dukhulan min ghairi basirah, yang mana masuk Islamnya itu tidak dibersertai dengan basirah. Basirah ini diartikan adalah ilmu pengetahuan, pemahaman yang pas, yang tepat ya, yang bagus kepada mereka semuanya ini. Jadi tanpa ada pengetahuan tentang Islam yang secara baik kepada mereka. Walakiyama bima yajibu yaqtadihil iman, juga mereka ini tidak bisa menunaikan apa sih kewajibannya orang yang sudah beriman itu kayak apa, belum ngerti mereka. Annahum idda'u ma'a hadza wa qalu amanna, bahwasanya mereka ini mengaku diri mereka ini adalah beriman, mengaku dirinya adalah orang beriman, yaitu dengan mengatakan apa? Wa qalu, dan mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ai imanan kamilan mustawiyan di jami' umurihi, yaitu yang dimaksud di sini adalah iman yang sempurna, yang mana memenuhi daripada beberapa perkara tentang keimanan tadi. Ya, fa amarallahu rasulahu ayyarudda alaihim, maka Allah memerintahkan untuk membalas atau untuk mengatakan kepada mereka, alaihim, atas mereka, faqala kul lam tu'minu, katakanlah ya Muhammad, lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Ay la tad'u li anfusikum maqamal iman zahiran wa batinan kamilan, yaitu janganlah kamu ini mengaku diri kalian adalah orang beriman, yaitu maqamal iman, memiliki maqam iman yang zahiran wa batinan wa kamilan, iman yang zahir, batin maupun yang sempurna, yaitu kamilan. Baik, jadi intinya hadirin rahimakumullah, memang di sini antara seorang muslim dengan seorang mukmin itu beda. Jadi artinya begini, orang yang sudah menjalankan rukun Islam yang jumlahnya ada berapa? 6, itu baru dikatakan apa? Muslim, kan gitu ya. Tapi apakah sampai kemudian kualitas keimanannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, itu kadang-kala masih perlu bahan kajian berikutnya. Artinya apa? Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebenarnya sudah masuk Islam, kan begitu Pak. Jadi begitu mudahnya orang yang masuk Islam. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah masuk Islam. Ya, kemudian sudah menjalankan sholat, dia sudah menjalankan Islam. Apakah sholatnya bisa khusyuk, apakah sampai betul-betul dilatih dengan keimanan yang kuat, itu lain, ya, lain daripada makna daripada iman. Makanya dalam tingkatan, sebagian ulama mengatakan yang paling pertama adalah iman, kemudian Islam, gitu ya, mukmin, muslim, pertama adalah muslim, kemudian mukmin, ya, kemudian ada lagi lanjut atasnya adalah muhsin, kemudian mukhlis. Nah, orang yang ikhlas yang paling tinggi. Baik, ini sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi orang yang mengucapkan sholat, yang mengucapkan syahadat, itu sudah Islam. Orang yang menjalankan sholat, dia sudah Islam. Entah sholatnya itu hanya sekedar rubuh gedang istilahnya, ikut-ikutan aja, belum sampai di dalam hati, tetap dikatakan sebagai seorang muslim, dan dia menjadi saudara kita seiman, kan gitu ya. Tapi apakah dia sampai kemudian masuk dalam dirinya itu kalimat iman yang dikehendaki oleh Allah? Nah, ini yang belum kita ketahui. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Rasul bahwa orang Arab Badui ini adalah ketika mengucapkan amanah kami beriman, itu disuruh meralat, yaitu dengan mengatakan aslamna, kami ini baru tatarannya adalah Islam, atau istilahnya tunduk patuh kepada Rasulullah, itu saja, tapi belum sampai kepada amanah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala.
Walakin qulu aslamna ay dakhalna fi al-islam wa iqtasara ala dzalik, yaitu artinya kami ini sudah masuk dalam ajaran Islam, ya, wa iqtasara ala dzalik, dan istilahnya masih berupa keringanan-keringanan dalam syariat Islam, artinya masih belum lengkap menjalankan syariat Islam. Kenapa? Wasabab fi dzalika annahu lamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena ya istilahnya iman itu belum masuk dalam diri mereka, orang-orang Arab Saudi tadi. Wa inna ma amantum khaufan aw raja'an aw nahwa dzalik. Ya, karena sungguhnya kamu ini beriman, jadi penjelasan dalam tafsirnya itu, kalian itu beriman itu karena khaufan wa raja'an, takut dan berharap. Berharap untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang diingininya di musim paceklik, bagaimana teratasi masalah kebutuhan hidupnya, makannya, kan begitu ya, sehingga mendatangi pada Rasulullah ya supaya mendapatkan bantuan dari Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Maka di sini dikatakan bahwa wa inna ma amantum khaufan aw raja'an aw nahwa dzalik, ya, karena kalian semuanya imannya adalah masih karena takut, ya, atau imannya karena berharap kepada sesuatu untuk mencukupi kebutuhan kalian. Ya, mimma huwa ashabu fi imanikum falidzalika lam tadkhulul basyashatul imani fi qulubikum. Nah, inilah yang menjadikan sebab-sebab daripada keimanan mereka belum sampai. Oleh karena itu, tidak masuk dalam diri mereka, yaitu yang namanya perasaan iman atau kenikmatan iman fi qulubikum, di dalam hati kalian. Baik, jadi ini artinya adalah memberikan pemahaman kepada kita sekalian. Jadi tadi saya contohkan ketika orang menjalankan sholat, misalnya dia sudah menjalankan syarat rukunnya sholat, sudah muslim dia. Tapi kalau ingin ditingkatkan kualitasnya menjadi orang yang didasari iman yang kokoh, yang kuat dalam menjalankan sholat, maka sholatnya itu akan terhantarkan untuk sholatnya bisa tumakninah, bisa khusyuk, kan begitu. Jadi ini berat memang, tapi harus kita latih. Kalau misalnya kita menjalankan syarat rukun sholat itu, yang penting kan menjalankan dengan rukun syaratnya terpenuhi, itu sudah selesai, sudah, ya. Tapi bagaimana ketika menjalankan ibadah sholat itu kemudian sampai berpengaruh kepada buah daripada amalan sholat, yaitu apa buah amalan sholat itu? Yaitu mempunyai akhlak yang mulia, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kan gitu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu namanya buahnya sholat. Nah, ketika bisa menghadirkan buahnya sholat, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, itu yang namanya sholat, berarti sudah bisa merasakan begitu, didasari dengan keimanan yang benar, keimanan yang kokoh, keyakinan yang tepat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harapannya kita semuanya yang sudah lama ngaji seperti ini, yang sudah bersama-sama kita ini mengkaji ayat Allah Ta'ala, ya, dalam beribadah pun kita sudah mulai meningkat, tidak hanya sekedar berdasarkan keislaman kita dalam beribadah, tapi juga diperkokoh, diperkuat dengan keimanan kita, supaya menjalankan amaliyah yang sifatnya zahir tadi, ya, sifatnya yang nampak tadi, itu ada ruhnya amalan, gitu ya. Ruhnya amalan itu akan berakibat kepada apa? Kepada praktek lingkungan, yaitu praktek kepada akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Semua Pak, amal ibadah kita itu yang sifatnya nampak, ya, itu mari kita buahkan dari amalan yang menampak itu, yaitu merubah daripada karakter sikap positif akhlak kita yang mulia. Ya, dalam bahasa sihiran itu, cara kita lihat tanpa waton itu, ini ibarat ngaji itu jangan sampai apa? Syariat apa? Bloko. Engko bakal tembur ini bakal apa? Siloko gitu Pak, ya. Harus ada ruhnya. Ya, maka pernah saya sampaikan ketika kita wudhunya pun kita juga harus ada ruhnya wudhu. Sholat juga begitu, kita bersedekah, berzakat juga begitu. Jadi seluruh amaliyah itu mari kita dasari dengan ruhnya apa? Ya didasari dengan iman yang kokoh, yang kuat. Nah, bukti pelaksanaan daripada amalan itu apa? Ya nanti akan merubah kepada sikap kita, yaitu yang namanya akhlak yang mulia. Makanya kenapa hadirin rahimakumullah, kalau kita merujuk dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, bahwa iman, kemudian Islam, yang ketiga adalah ihsan. Artinya apa? Ya, iman dari Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Yang kokoh itu akan berbuah pada ihsan, yaitu berbuat baik, ya, kepada sesama kita. Baik, sudah saling rahmatullah. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wa fi qoulihi wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum.
Ya, yang dimaksud bahwa kalian ini imannya adalah belum masuk di dalam hati, itu artinya adalah waktu hadzal kalam alladzi sadara minkum fakana fi isyarah ila ikhwanihim ba'da dzalika fa inna katsiran minhum manallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah. Jadi artinya bahwa belum masuk imannya di dalam hati mereka ini adalah bagaimana dalam melakukan atau mengamalkan amalan itu, yaitu sebatas lisan, ya, sebagai isyarah ila akhwali ba'da dzalika, sebagai isyarah bahwa mereka ini adalah masih mendapatkan berupa kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu itu belum mendapatkan iman yang hakiki. Jadi Allah belum memberikan kepada mereka ini adalah al-iman hakiki, iman yang hakiki, iman yang benar, dan belum sampai kepada wal jihad fisabilillah, belum sampai kepada ikut yang namanya jihad fisabilillah. Jadi artinya kan baru masuk Islam, dan itu pun masuk Islamnya didasari dengan saat itu masa paceklik, ya, supaya bagaimana mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dikatakan di sini adalah belum mendapatkan atau belum mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala iman yang hakiki, iman yang benar-benar beriman, dan belum pernah jihad fisabilillah. Nah, kemudian ayatnya ditutup dengan wa in tuti'ullah wa rasulah, jika kalian semuanya itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, yaitu bi fi'li khairin au tarki syarrin, maksudnya adalah melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jelek, gitu ya. La yalidkum min a'malikum syai'an, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun, yaitu amal-amal kalian itu. Jadi amal kebaikan apapun juga itu, Pak, itu insya Allah akan diwujudkan, akan diperlihatkan oleh Allah untuk kita sekalian. Apa itu dalam surat Al-Zalzalah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan Allah akan tampakkan itu. Begitu juga kejelekan yang kita lakukan, sekecil apapun itu Allah akan tampakkan. Ya, walaupun seberat biji zarah, ya, artinya Allah akan tampakkan, gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah adalah maha adil dalam hal bagaimana memberikan jaza atau pahala kepada hambanya yang sedang melakukan perbuatan baik. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau mereka semuanya ini kok iman kepada Allah dan Rasulnya, maka amalan kebaikannya itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. La yalidkum min amalikum syai'an, ya, tidak dikurangi sedikit pun. Ya, jadi artinya adalah memang betul-betul dipenuhi walaupun kecil, apalagi besar, ya, itu semua dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah Maha Ghafur, yaitu Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang. Itulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan indahnya ayat suci Al-Qur'an di saat Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan penegasan kelihatan berat itu iman, ya, bahwa tadi dikatakan atau istilahnya mereka mengatakan aku beriman, kami beriman, tapi dinilai ternyata belum beriman, suruh mengatakan aslamna, kami baru pasrah, baru tunduk, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, belum iman, ya, tapi kelihatannya kan berat, tapi tetap Allah menutup, ya, dalam setiap ayatnya itu, ya, ketika sesuatu yang berat dan susah kita lakukan misalnya, tapi tetap Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Makanya hadirin rahimakumullah, ketika kita ini berbuat baik, ketika kita akan menjalankan ketakwaan, ya, itu berarti mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Ketika kita menjalankan sholat tahajud misalnya sesuai dengan kemampuan kita, Pak, ya, kita nggak boleh memaksakan diri sebagaimana para solihin, orang-orang yang sudah ahli dalam bidang sholat tahajud. Enggak, semampu kita. Makanya dalam surat Al-Muzammil itu, dalam sholat tahajud itu berat kan Pak, sholat tahajud itu, ya, itu istilahnya berdirilah menjalankan sholat tahajud apa Pak? Illa qalila, walaupun sedikit, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut, ya, bangunlah kalian untuk menjalankan sholat tahajud walaupun sedikit. Nah, ini artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau malam kita menjalankan sholat tahajud, ya 2 rakaat sudah cukup. Kemudian tambah lagi 2 rakaat misalnya hajat. Kalau belum ngantuk lagi kan ditutup dengan sholat witir. Nah, itu artinya adalah sesuai dengan kemampuan. Ya, ini membuktikan bahwa Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Bahwa Allah itu memberikan apa istilahnya pengampunan kepada diri kita kalau seandainya amalan kita ini belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, makanya hadirin rahimakumullah, kenapa kita disunahkan juga wirid, ya, di
pada sholat kita itu apa? Apa itu yang menunjukkan bahwa kita ini apa itu untuk supaya dibaguskan itu loh Pak, ya dibaguskan amalan kita, ya ibadah kita, apa Pak itu? Ya jadi intinya itu adalah merupakan amalan kita ini supaya memang harus dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan olehnya. Baik, hadirin rahimakumullah, maka kita lanjutkan di sini bahwa ayat berikutnya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, orang yang amanu, mereka beriman billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, wa jahadu bi amwalihim, dan kemudian berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika mushadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang jujur. Hadirin rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya hanyalah orang yang beriman. Disebut dengan orang beriman itu berarti mereka ini adalah alladzina amanu, mereka beriman billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Makanya orang beriman itu berarti harus sirna di dalam dirinya yang namanya sifat keraguan, kemamangan, ya, sifat istilahnya ketidakpastian di dalam dirinya harus sirna, harus hilang. Ya, sifat ragu, was-was itu harus hilang. Jadi kita harus yakin iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh yartabu, itu artinya di situ adalah mamang, bimbang, gitu kan, ragu. Nah, setelah mantap seperti itu, maka berjihadlah fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, ya, dengan harta dan maupun dengan jiwa mereka. Ya, karena ini ayat ini adalah zaman Rasulullah pada saat itu masih senantiasa mempertahankan keyakinannya adalah dengan taruhan nyawa, begitu ya, dengan peperangan, begitu ya. Tapi ketika kita maknai secara kontekstual pada zaman sekarang, berarti ya tetap kita ini berusaha semaksimal mungkin dalam rangka untuk mempertahankan iman itu, ya, bagaimana kita senantiasa tidak boleh ragu dan selalu berjihad, ya, dengan apa yang kita miliki berupa harta benda. Ya, bahkan kita memiliki juga yang namanya nyawa kita, terutama adalah bagaimana menahan nafsu kita untuk bagaimana berbuat sebaik mungkin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jihad fisabilillah. Yaitu kita mencoba untuk menahan rasa ngantuk di saat waktu sholat subuh tiba misalnya, itu jihad fisabilillah itu. Karena apa? Kalau kita nggak mencoba menahan rasa ngantuknya di subuh hari itu, nah kita tidur terus itu, jadi bangunnya kesiangan, kan begitu. Kita berusaha untuk bangun. Apalagi tadi saya contohkan kalau misalnya kok bangun bagaimana sebelum subuh gitu ya, sholat 2 rakaat, sholat tahajud, nah ini lebih bagus lagi. Jadi ini termasuk jihad fisabilillah. Baik, hadirin rahimakumullah, man jama'u bainal iman wal jihad, yaitu barang siapa yang mana mereka itu adalah mengumpulkan antara iman wal jihad fisabilillah, di jalan Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, antara iman dan jihad fisabilillah itu menyatu. Artinya apa? Bukti iman seseorang itu adalah ada amalan, yaitu jihad fisabilillah. Maka di sini dikatakan bahwa orang beriman itu adalah yang bisa mengumpulkan antara rasa iman itu wal jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah. Fa inna man jahadal kufar, ya, barang siapa yang berjihad, yang melawan orang kafir, nah, kemudian daladzalika alal iman tawil qalb, ya, jadi berarti dia itu menunjukkan bahwa imannya itu sudah sempurna di dalam hatinya. Ya, jadi dalam rangka untuk mempertahankan keimanannya, Pak, karena mereka saat itu memang apa istilahnya masih di dalam alam peperangan, ya, ketika dalam rangka mempertahankan keimanan itu, sehingga ayat ini mengatakan sempurnanya iman seseorang itu adalah dipadukan antara iman, yaitu dibuktikan dengan jihad fisabilillah. Ya, jadi artinya kalau kita maknai zaman sekarang, ya, wujud iman kita ini berarti kita harus sungguh-sungguh menegakkan kalimat Allah Ta'ala di muka bumi ini, yaitu dengan jihad fisabilillah. Baik, jadi ini artinya adalah memberikan pemahaman kepada kita bukti wujud daripada iman berarti dengan kita ini senantiasa selalu berjihad fisabilillah.
Nah, dalam jihad fisabilillah ini, ya istilahnya dengan harta maupun dengan jiwanya. Kalau sudah menjalankan iman dan harta benda yang ada itu, maka wa ulaika humus-shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar ya dalam keimanannya. Ya, orang yang jujur ya, atau istilahnya orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanannya. Baik, ayat berikutnya adalah qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah ya Muhammad, atu'allimuna, apakah kalian akan memberitahu Allah kepada Allah bidinikum dengan agama kalian? Ya, apakah engkau orang Badui gitu kan akan memberitahu kepada Allah Ta'ala dengan agamamu? Padahal wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu adalah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Sementara Allah adalah menguasai, mengetahui atas segala sesuatu yang ada di alam semesta jagat raya ini. Jadi ini memberikan pembelajaran kepada orang yang Arab Badui pada saat itu bahwa Allah adalah Maha Tahu, ya, walaupun engkau tidak mengucapkan atau tidak memberitahu pada Allah Ta'ala, Allah adalah Maha Tahu karena Allah adalah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, gitu ya. Dan Allah adalah mengetahui setiap apa yang ada di alam semesta ini. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, ibaratnya kalau yang namanya dedaunan gugur saja Allah Maha mengetahui, ya, atau bahkan surutnya air yang ada di laut itu Allah Maha mengetahui. Jadi bahasa mudahnya adalah wama tasqutu, dalam ayat yang lain ya, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi apapun yang jatuh berupa dedaunan itu Allah mengetahuinya, kecuali yang mengetahuinya. Wala habatin fi dzulumatil ardi, Allah juga Maha mengetahuinya. Jadi yaitu yang namanya biji yang ada di gelapnya bumi, itu pun Allah mengetahui, ya. Nah, kemudian yang lainnya juga diketahui karena semuanya itu adalah sudah termaktub, tertulis di dalam kitab yang nyata. Baik, sudah selesai Allah. Kemudian terakhir ya, 2 ayat lagi, yamunnuna 'alaika an aslamu. Yamunnuna, mereka hendak memberikan alaika kepada engkau Muhammad an aslamu, yaitu tentang keislaman mereka. Jadi mereka ini orang Arab Badui, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu mempunyai atau istilahnya merasa memberikan kontribusi, yaitu merasa memberikan sesuatu kepada baginda Rasul, alaika itu kepada Rasulullah ya, an aslamu, yaitu tentang keislaman mereka. Jadi mereka orang Arab Badui itu mempunyai atau istilahnya mengklaim ya, dengan mereka masuk Islam berarti memberikan anugerah kepada Rasulullah atau memberikan kontribusi kepada Rasulullah dalam perjuangan berislam ini. Qul, katakanlah la tamunnu alayya, ya, katakanlah kepada mereka itu bahwa kalian itu tidak memberikan anugerah kepadaku, ya, yaitu tentang Islamnya kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Justru Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayah, ya, yang memberikan petunjuk kepada kalian lil imani, untuk beriman, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, orang Arab Badui itu ketika menunjukkan keislaman kepada Rasulullah, mereka bangga dan merasa diri mereka itu adalah memberikan kontribusi kepada Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan mengatakan la tamunnu ala islamakum, janganlah engkau merasa bangga, merasa memberikan kontribusi, merasa memberikan sesuatu kepada diriku tentang keislaman kalian, ya, akan tetapi Allahu yamunnu alaikum an hadakum, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan anugerah kepada kalian, yaitu hidayah, petunjuk iman, jika kalian adalah orang yang benar. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kegaiban langit dan bumi, dan Allah adalah mengetahui atau memperhatikan terhadap apa yang kalian semua kerjakan. Baik, sudah selesai rahmatullah. Jadi menjadi penutup daripada surat Al-Hujurat ini, ternyata di awal surat Al-Hujurat juga membahas tentang etika bagaimana menghadapi atau istilahnya berhadapan Rasulullah SAW. Orang Islam pun dituntut jangan sampai istilahnya
bersuara yang keras, ya, jangan mendahului perkataannya Rasulullah. Di akhir ini pun ditutup dengan etika yang baik juga, yaitu keislamannya orang-orang suku Badui tadi itu ternyata masih perlu diajari lebih jauh lagi untuk mempunyai keimanan yang kuat, yang kokoh lagi. Dan ingat, ditutup dengan kalimat bahwa Allah adalah Maha mengetahui segala yang gaib maupun yang nampak di muka bumi ini, ya. Baik, sudah rahmatullah, lengkap sudah surat Al-Hujurat kita bahas beberapa kali, dan insya Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam betul-betul mengajarkan kepada kita sekalian, yaitu bagaimana bersikap baik kepada sesama kita, bahwa memang betul-betul inti syariat Islam adalah hablu minallah dan hablu minan nas, baik hubungan kita dengan Allah, tapi baik pula dengan sesama kita, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemudahan bagi kita sekalian untuk menjalankan apa yang kita kaji dan menjadi pedoman kita hidup di muka bumi ini sehingga selamat dunia hingga di akhirat kelak. Kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.